Namun, di hadapan semburan api Li Ge, Qin Yichen hanya mengangkat bahu sambil terkekeh. Apakah ini hasil yang bisa dilihat semua orang? Apakah Anda ingin mengundang penghinaan untuk diri sendiri? Meskipun kata-katanya jelek, itu tidak palsu. Dibandingkan dengan 3 pertandingan Liu Yuyan berturut-turut, Li Ge memang memalukan dan meninggalkan rumah. Tetapi pada saat ini, tidak ada dari mereka yang menertawakannya. Yang pertama adalah ketakutan akan sekte abadi, dan yang kedua adalah monster itu sangat sulit untuk dihadapi. Li Ge bahkan mendorong sisi sekte yang sama, dan berdiri, memompa cahaya dengan keras. Pencuri, apakah menurutmu aku kalah? Bisakah kamu berbalik untuk berbicara? Tanda seru. Qin Yichen melihat ini, dan semakin tersenyum. Li Ge, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya sebelum berbicara. Jika aku jadi kamu, tutup mulut sekarang dan pulihkan nafasmu. Begitu ucapan ini keluar, Lington merasa malu. Ini adalah peringatannya kepada Liu Yuyan barusan, tetapi dikembalikan oleh Qin Yichen utuh saat ini, membuatnya marah. Namun, Li Ge hanya ingin membantah, tetapi bertemu dengan ejekan Qin Yichen. Tetapi dia adalah lampu pompa yang sedingin es. Sosok Li Ge gemetar. Dia yakin sekali ada kesempatan untuk bunuh diri. Pencuri ini tidak akan pernah bisa dilunakkan. Qin Yichen memang membunuh hatinya, karena dia yakin bahwa Li Ge memperlakukannya dengan cara yang sama. Tetapi dia menduga bahwa yang terakhir masih memiliki kartu hall, tetapi tidak punya waktu untuk melemparkannya. Ada masa hening lagi di reruntuhan, dan suasananya lebih dengan pedang terhunus dan busur ditekuk. Setelah Liu Yuyan menimbang sebentar, dia menyeret Qin Yichen. Qin Raja Abadi, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menghadapi monster ini? Liu Yuyan memberi isyarat dengan transmisi suara. Sekarang agak tidak realistis untuk membunuh Li Ge. Bahkan jika dia bisa berhasil, sekte yang sama pasti akan terkena. Qin Yichen melirik Li Ge lagi dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Apakah ada cara? Saya khawatir Qin ini adalah satu-satunya yang mengambilnya sekarang. Kata-kata itu berakhir, dan ada keheningan di sekitar. Bahkan sekte abadi semua orang menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika mereka marah lagi, mereka tidak kehilangan alasan untuk menantang monster yang telah mengalahkan Li Ge. Liu Yuyan juga sedikit mengerutkan bibirnya. Sekarang tampaknya selain Qin Yichen, yang lain tidak perlu mengatakan apakah mereka memiliki kekuatan. Diperkirakan mereka tidak berani bermain. Karena itu, Qin Immortal Monarch harus berhati-hati. Monster ini keras kepala, dan Anda melihatnya. Liu Yuyan berkata, ada 3 larangan lagi. Selama Qin Immortal Monarch bisa menyelesaikan yang satu ini, masih ada 3 yang tersisa. Sekte saya yang sama harus bisa dilakukan. Di paruh terakhir kalimat, Liu Yuyan sendiri mengatakan bahwa dia sangat malu, karena bahkan jika dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri pelindung tulang terlemah, semua orang mungkin tidak dapat menghadapinya. Qin Yichen melihat sekeliling dan melihat bahwa Ni Yuntian dan yang lainnya khawatir. Dia melambai sambil tersenyum dan berjalan menuju Transmission Array. Pada saat ini, orang-orang dari sekte abadi utama memiliki wajah yang aneh. Bahkan jika mereka melihat Qin Yichen lagi dan memusuhi mereka, mereka harus menerima bahwa apakah mereka dapat melewati kesempatan dan ujian ini tergantung pada pertempuran sebelumnya. Ekspresi Li Ge menghina. Dia kalah, tapi bukan berarti pencuri ini bisa menghadapinya. Penghalang jahat ini, Liu Yuyan mungkin tidak lebih baik dariku. Di mana pencurimu? Saya melihat bagaimana Anda mati. Li Ge diam-diam mencibir, tetapi dia tidak mencibir, karena dia ingin Qin Yichen mati di sini lebih cepat dari beberapa kata. Kakak Qin, harus berhati-hati. Tidak, kakak senior Qin tidak boleh keras kepala, hanya seperti itu saja. Saat ini, siluet ramping muncul di platform batu. Penonton memiliki mata yang berbeda, tetapi meskipun ada penghinaan dan ejekan, harus diakui juga bahwa jika Qin Yichen dikalahkan dalam pertempuran ini, mereka mungkin akan berhenti di situ. Wajah Qin Yichen pucat, tapi saat dia menaiki peron batu, lampu pompa sudah waspada. Dengan pelajaran yang dipelajari Li Ge, bagaimana dia akan mengabaikan musuh lagi? Dengan debut Qin Yichen, bayang-bayang grup yang awalnya tidak menentu tiba-tiba memadat. Dalam bayang-bayang, ada cahaya pompa yang samar dan licik menatap yang pertama. Di luar panggung, Li Ge yang mencibir, saya akan melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki pencuri ini. Namun, ketika Qin Yichen memulai debutnya, saya merasa bahwa segel naga sejati di dantian berangsur-angsur menjadi cerah dan gelap, yang tampaknya merupakan awal dari kemarahan. Benar saja, apakah monster ini salah satu dari iblis? Qin Yichen sudah lama menebak ini. Satu-satunya perbedaan adalah bayangan ini. Dia belum pernah melihat itu sebelumnya. Namun, Qin Yichen memaksakan segel naga sejati, dan di mata publik, dia tidak ingin diekspos. Selanjutnya, mata Qin Yichen sedikit memadat, meskipun dia menyaksikan proses pertunangan Li Ge dengannya. Tapi sejujurnya, itu tidak terlalu berguna, karena yang pertama hampir dipukuli di seluruh pengadilan. Itu saja, cobalah dulu. Memikirkan hal ini, Qin Yichen melambaikan telapak tangannya. Pedang macan putih ada di tangannya.
dan wujudnya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, cahaya pedang menyilaukan cahaya kemasan menebas bayangan. Kecepatannya sangat tinggi sehingga banyak orang terkejut, bahkan Li Ge terkejut, mengira pencuri ini bisa lolos dari serangan diam-diam kakak laki-laki Luo di luar reruntuhan. Sepertinya itu bukan keberuntungan. Namun, dia langsung melihat cibiran Li Ge. Saya masih memiliki kemampuan untuk menjadi pencuri. Saya hanya mempelajari Tuan Muda. Meski keduanya berbeda, tembakan Qin Yichen pada awalnya sama dengan tembakan Li Ge, dan itu tidak terlalu mengejutkan. Benar saja, bayangan itu menghilang dalam sekejap. Adegan ini hampir sama dengan yang terjadi pada Li Ge. Liu Yuyan dan Dai Qingqing juga berpikir bahwa Qin Yichen akan memiliki keterampilan yang bagus. Tetapi sekarang tampaknya ini saja tidak dapat mengancam monster ini. Di atas panggung, hanya siluet Qin Yichen yang tersisa, dan monster itu sepertinya menghilang. Tetapi ketika semua orang menertawakan Qin Yichen dengan bodohnya menabrak bahkan kerugian Li Ge, dia tidak melihat sudut yang pertama, mengangkat busur yang tidak jelas. Benar saja, ini tersembunyi, menipu orang lain, tapi tidak bisa membodohi True Dragon. Saat berikutnya, bila macan putih tiba-tiba dipotong ke ruang di belakangnya, dan semua orang segera melihat bayangan yang perlahan-lahan mendekat, dan hendak melakukan serangan diam-diam, berteriak, dan sekali lagi dihalau oleh cahaya pedang. Tanda seru. Adegan ini di luar dugaan semua orang. Ini, bagaimana situasinya? Wajah Li Ge jelek. Bagaimana pencuri ini bisa mendeteksi keberadaan penghalang jahat? Tidak, bukankah pencuri ini membawa kotoran anjing yang beruntung itu lagi? Kau tahu, sesaat sebelum serangan monster itu terjadi, dia tidak menyadarinya sama sekali. Liu Yuyan juga diam-diam terkejut, tetapi segera, dia memasang tampang lucu, dan melihat ke arah lampu pompa Qin Yichen, yang juga menunjukkan tampilan yang berbeda. Qin Immortal Monarch bukan apa-apa, tetapi dibandingkan dengan Li Ge Anda, dia adalah pil pembangkit tenaga listrik teratas. Menguasai. Ini sepertinya biasa saja, tapi Li Ge merasa malu untuk sementara waktu. Dia tidak pernah memperhatikan serangan diam-diam, tetapi diserang balik oleh Qin Yichen sebelumnya. Sungguh celah ini, semua orang bisa melihatnya. Untuk sementara, semua orang yang hadir terkejut. Mereka semua setuju dengan analisis Liu Yuyan. Kekuatan roh yang begitu tajam memang merupakan keuntungan besar yang hanya membuat iri Li Gewei. Namun, semua orang tahu bahwa selain keuntungan dari kultivasi ganda, kuncinya adalah bahkan jika Qin Yichen dengan sengaja menekan segel naga sejati, kebencian dan kebencian iblis membuatnya dengan mudah menangkap bayangan.